Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, yang pakai baju batik. Selamat malam semuanya, saya Esa. Saya juga pejuang untuk mempunyai seorang keturunan ya, udah hampir 5 tahun. Iya. Sampai dengan tahap bayi tabung dan itu failed. Saya cuma mau minta saran untuk tidak terus menyalahkan diri sendiri. Pada saat program itu saya merasa dari A sampai Z sudah dilakukan. Apa tipsnya supaya saya bisa ikhlas dan tidak menyalahkan diri sendiri? Terima kasih. Mungkin Pak Dedi bisa langsung dibantu. Mohon izin Ibu, mohon tangan kanan taruh di atas dada, ikuti apa yang saya ucapkan ya Bu. Seusai saya mengucapkan, Ibu mengucapkan. Aku sayang pada diriku sendiri. Aku sayang pada diriku sendiri. Bahkan Tuhan pun ingin aku bahagia. Bahkan Tuhan pun ingin aku bahagia. Tuhan menganggap aku ini penting. Tuhan menganggap aku ini penting. Bahwa aku ini ada. Bahwa aku ini ada. Itu penting bagi Tuhan. Itu penting bagi Tuhan. Lebih penting dibanding apa yang aku minta. Lebih penting daripada yang aku minta. Aku bahagia bahwa aku ada. Aku bahagia bahwa aku ada. Aku mensyukuri bahwa aku ada. Aku syukuri bahwa aku ada. Lebih besar dibanding apa yang aku harapkan. dari yang aku harapkan. Bahkan Tuhan pun ingin aku bahagia. Bahkan Tuhan pun ingin aku bahagia. Aku akan tetap tersenyum. Aku akan tetap tersenyum. Karena itu yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan mau. Kita berikan dukungan buat beliau. Memang ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dijalankan. Tapi saya yakin itu adalah pembelajaran untuk kita semua. Dan bukan berarti kita harus kuat, baru kita ikhlas. Tapi justru seringkali ketika kita ikhlas, baru kita akan merasa jauh lebih kuat. Mungkin ada yang bisa berbagi dan juga saling menguatkan di sini ya. Mungkin ada? Oke, silakan Ibu yang pakai baju merah. Terima kasih atas waktunya. Saya Lili Andriani. Saya 4 tahun tidak dikaruniai anak waktu itu. Tapi sekarang anak saya sudah besar, umur 14 tahun. Bahkan saya ke dokter. Ke dokter ternyata saya mengidap penyakit PCO, polikistik ovarium. Saya berobat kemana-mana, saya berusaha. Seperti yang tadi Pak Dedi katakan harus berusaha, saya berusaha. Dan ketika saya hamil, ternyata yang terjadi adalah saya keguguran selama 4 kali. 4 kali? 4 kali keguguran. Dan itu berat bagi kami. Kemudian yang terjadi adalah pada waktu anak saya lahir, ternyata anak saya mengidap penyakit RDS, Respiratory Distress Syndrome. Anak saya 2 bulan di ICU, dikelilingi kabel-kabel, dan saya tidak bisa memeluk anak saya tidak bisa memegang anak saya, bahkan untuk ASI pun anak saya harus saya setorin. 1 hari 3 kali saya ke rumah sakit. Anak saya waktu itu tidak bisa saya sentuh selama 2 bulan. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain, sekarang anak saya malah gemuk. Wilson, mungkin Wilson bisa berdiri. Waduh. Ini anak saya. Dan pada waktu itu saya berjuang, terus terang tidak ada seperti komunitas seperti Morula Survivor. Saya berjuang sendiri, saya tanya kemana-mana, waktu itu nggak seperti sekarang. Jadi bisa ada komunitas yang bisa menguatkan, seperti yang Pak James Gui katakan. Segala hal saya lakukan waktu itu demi punya anak waktu itu. Jangan yang katanya harus kerjaan harus di stop, saya stop betul-betul karena begitu kepinginnya saya punya anak. Bahkan waktu itu usaha bisnis apapun saya tutup karena demi hamil katanya gitu. Jadi bagi yang kepingin hamil harus ikhlas bahwa maksudnya itu bisa terjadi kok. Maksudnya hal itu Tuhan kalau berkehendak, asal kita ikhlas hal itu mungkin gitu loh. Jadi ini pengalaman saya, sharing saya yang pernah saya lakukan. Iya. Terima kasih sudah berbagi malam ini. Ya. Dari sisi medis, berkali-kali dicoba gugur, tapi ternyata bisa ada hasilnya. Ya, makanya tadi saya bilang selama telur masih ada, selama sperma masih ada, kita masih pantas untuk berusaha. Ya. Tetapi kalau memang sudah di titik penghabisan, misalnya tadi yang dibilang Mandul, apakah memang benar sperma yang tidak ada atau telurnya memang tidak ada,
ya mungkin itu saatnya untuk kita berikhlas, berpasrah. Ya, tapi selama masih ada kesempatan, jangan buang waktu. Karena semakin lama kita berusaha, telur perempuan tidak menunggu, dia akan semakin turun dengan drastisnya. Iya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dr. Caroline. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, justru peran suami istri itu harus tambah kuat. Iya. Ya, justru karena fokusnya bukan bayinya. Fokusnya adalah mempertahankan pernikahannya. Jangan gara-gara fokus ke bayi yang belum tiba, pernikahannya retak. Iya. Sehingga begitu bayi tiba, pernikahan jadi lemah malah. Justru melalui proses ini, bersatulah. Sehingga begitu baby-nya datang, kebahagiaannya jadi utuh dan lengkap. Kalaupun babynya belum diberikan oleh Tuhan, Anda berdua itu sudah sangat kuat, sangat erat. Sehingga kalaupun tidak ada bayi, Anda sudah bisa menikmati the two of you together. Because that's the purpose actually. Oke. Untuk Pak Yudi dan juga Ibu Susan, ada pesan-pesan mungkin untuk para pemirsa khususnya yang saat ini sedang menanti buah hati untuk bisa lebih ikhlas? Kalau pesan-pesan saya sih, yang penting kita udah berusaha, sudah minta ke Tuhan, sudah ke dokter, sudah kemana-mana, terus udah minta sama Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan belum izinkan kita punya anak, ya udah kita ikhlas aja dan pasrah aja. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yudi dan juga untuk Ibu Susan. Ya, memang ikhlas itu adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Tidak banyak orang yang bisa ikhlas sebab belajarnya butuh waktu setiap hari, tapi ujiannya sampai mati. Di saat semua cara sudah Anda coba, tapi hasil belum ada, ingat, belajar untuk let go and let God. Berikut adalah 3 langkahnya, 3 pesan possible saya malam ini. Percaya, sabar, ikhlas. Yang pertama percaya, stop worrying and start trusting. Tidak ada gunanya Anda khawatir dan gelisah. Percayalah kalau Tuhan punya rencana dan biarlah Tuhan yang bekerja. Yang kedua, sabar. Iman itu bukan hanya percaya akan caranya, tapi juga percaya dan sabar bahwa semua akan indah pada waktunya. Dan yang ketiga, ikhlas. Jangan pernah menyesali apa yang tidak kita punya, tapi terima apapun hasilnya dengan sukacita. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Caroline sudah hadir di studio, dan sekali lagi untuk Pak Yudi, untuk Ibu Susan, dan juga untuk komunitas Morula Survivor yang sudah hadir malam ini. Thank you. Apa kesimpulan malam ini Pak James? Yes, kesimpulannya banyak sekali. Satu adalah saya diingatkan pentingnya peran suami. Pada saat istri sedang mengalami kegalauan, kesusahan, dan emotional roller coaster seperti itu, peran suami itu penting sekali. Ya, peran suami adalah tempat di mana istri bisa sender dan dapat comfort, bukan sumber extra pressure. Kedua adalah, yes, kita akan berjuang, kita harus berjuang sampai titik terakhir. Ya, tapi ingat, berjuang berdasarkan advice dari pakar, bukan berjuang berdasarkan membabi buta. Ya, berjuang sampai titik terakhir. Ya, tapi ingat, begitu Tuhan tutup satu jalan, Tuhan pasti buka jalan yang lain buat kita. Ya, and also ikhlas itu akan sampai satu titik di mana kita dapat satu enlightenment, pemahaman. Aha, ternyata inilah rencana Tuhan buat saya. Buat saya itu poin yang penting. Aha. Nah, perjalanan menuju ke aha itu penuh dengan kesusahan. Tetapi begitu kita sudah titik ahanya, dan kita sudah mulai paham, ternyata rencana saya tidak sama dengan rencana Tuhan, dan selalu percayalah, rencana Tuhan buat kita selalu lebih indah daripada rencana kita buat diri sendiri. So trust. Pak Deddy. The power of ikhlas. Ikhlas ternyata membawa keberuntungan. Waktu kita ikhlas berjuang, berarti kita beriman bahwa Tuhan mampu memberikannya. Maka kita akan beruntung mendapatkannya. Namun ketika mungkin Tuhan berkata tidak, atau tidak terjawab hasil perjuangan kita tetap beruntung. Karena dengan ikhlas, kita mengimani bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dan kita tetap masih bisa bahagia. Jadi ikuti kata-kata saya, seusai saya mengucapkan, demi kebahagiaanku, aku ikhlas berjuang.
dan ikhlas menerima kehendak Tuhan. Bukan aku kalau tidak ikhlas. Ya Tuhan, mudahkanlah ikhlasku, semudah nafasku. Terima kasih Pak Deddy, terima kasih Pak James. Ya, ketika menanti kehadiran buah hati, jangan hanya meratapi diri. Ikhlas dan saling mendukung adalah solusi. Karena keajaiban masih bisa saja terjadi. Jangan pernah hilang harapan, jangan juga saling menyalahkan. Karena itu hanya membuat pertengkaran yang bisa membuat rumah tangga hancur berantakan. Saat ini, berusahalah sekuat yang Anda bisa. Sisanya, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Jangan pernah putus asa dan apapun hasilnya, tetap ikhlas agar hidup bahagia. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow account Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga account Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Deddy Susanto. Pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi Unpossible. Impossible.